Salam damai Kristus, sahabat-sahabat terkasih. Perkenalkan, nama saya Utari dari lingkungan Santo Yohanes Salib, Paroki Villa Matimas, Gereja Santo Ambrosius. Pada pesta nama pelindung lingkungan kami ini, kita bersama ingin menyelami kehidupan seorang mistikus besar gereja, yaitu Santo Yohanes dari Salib. Seorang pria dengan kedalaman rohani yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa jalan menuju persatuan dengan Tuhan seringkali melewati proses pemurnian yang mendalam. Salah satu ucapannya yang terkenal adalah, di senjakala kehidupan kita akan diadili berdasarkan cinta. Maknanya, pada akhirnya Tuhan tidak menilai kita dari prestasi dunia, tetapi dari seberapa besar kasih yang kita berikan. Melalui vlog ini, kita ingin belajar bagaimana Santo Yohanes dari Salib menapaki jalan cinta itu, melalui doa, penderitaan, dan persatuan dengan Tuhan, serta bagaimana kita pun dipanggil untuk berjalan dalam kasih yang memurnikan. Sebelum kita memasuki kisah hidup dan spiritualitasnya, marilah kita hening sejenak dan membuka hati agar terang sabda Tuhan dapat membimbing perjalanan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada peringatan Santo Yohanes dari Salib ini, terangilah hati kami agar mampu melihat Engkau dalam setiap pengalaman hidup, baik dalam suka maupun dalam salib. Jadikanlah kami pribadi yang rendah hati, tekun berdoa, dan tetap setia dalam cinta. Semoga teladan Santomu ini menuntun kami semakin dekat denganmu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Yohanes dari Salib lahir pada tahun 1542 di Fontiveros, Spanyol dari keluarga miskin. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, sehingga ia tumbuh dalam kondisi hidup yang sulit dan serba kekurangan. Meski demikian, sejak kecil ia menunjukkan kelembutan hati, kecerdasan, dan ketertarikan mendalam pada hal-hal rohani. Dalam masa remajanya, Yohanes bekerja di rumah sakit untuk membantu orang sakit dan terlantar. Dari tempat inilah ia melihat banyak sekali penderitaan manusia, dan justru melalui itu ia belajar memandang dunia dengan mata belas kasih Tuhan. Kehidupan yang keras tidak membuatnya pahit, tetapi justru menumbuhkan kepekaan rohani yang halus. Pada usia muda, Yohanes memilih masuk Ordo Karmelit dan kemudian belajar filsafat serta teologi. Ia dikenal rendah hati, tekun, dan memiliki kecintaan mendalam pada doa serta keheningan. Di masa inilah benih spiritualitas mistik mulai berkembang dalam dirinya. Yohanes kemudian bekerja sama dengan Santa Teresa dari Avila untuk melakukan reformasi dalam Ordo Karmel. Tindakannya menegaskan kembali disiplin, kesederhanaan, dan kehidupan doa yang mendalam. Namun, perjuangan ini memunculkan penolakan dari beberapa anggota Ordo yang menentang pembaruan tersebut. Ia bahkan ditangkap dan dipenjara oleh biarawan-biarawan yang menolak reformasi. Sel penjaranya sempit, gelap, lembab, dan hampir tidak layak dihuni. Namun justru di dalam kegelapan fisik inilah, Yohanes mengalami terang rohani yang luar biasa. Ia menulis puisi mistik terkenal seperti Kidung Rohani dan Malam Gelap Jiwa yang menggambarkan perjalanan jiwa menuju persatuan dengan Tuhan. Spiritualitas Yohanes menekankan bahwa cinta sejati kepada Tuhan memurnikan segala kelekatan manusia dan bahwa jiwa akan menemukan kedamaian ketika seluruh keberadaannya berserah kepada kasih Allah. Hidupnya menjadi saksi bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju persatuan lebih dalam dengan Sang Kasih. Santo Yohanes dari Salib dihormati sebagai pujangga gereja dan pelindung bagi mereka yang menempuh kehidupan rohani mendalam. Para mistikus, pembaru hidup religius, penulis rohani, serta semua yang berada dalam malam gelap, masa kering rohani, atau penderitaan batin yang justru dapat menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Dalam dunia yang serba cepat, penuh kebisingan dan tuntutan,
Santo Yohanes dari Salib mengingatkan kita akan pentingnya kembali ke keheningan, yaitu untuk mendengarkan Tuhan. Ia mengajarkan bahwa transformasi rohani sering terjadi justru dalam masa-masa sulit, ketika kita merasa tidak dimengerti, lelah, dan berada dalam kegelapan iman. Disitulah Tuhan bekerja memurnikan hati kita. Kita bisa meneladani Yohanes dengan memperdalam hidup doa, berani menjalani pemurnian batin, serta tetap teguh dalam cinta. Sebab pada akhirnya, seperti kata Yohanes, yang tersisa hanyalah kasih, dan kasih itulah yang menjadi ukuran hidup Kristiani sejati. Berpautlah kepada Tuhan, jangan murtad daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Ayat ini sangat sejalan dengan ajaran Santo Yohanes dari Salib. Tetap setia kepada Tuhan meski dalam malam gelap kehidupan. Kesetiaan dalam doa dan cinta adalah jalan menuju persatuan sejati dengan Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan jiwa yang berpegang teguh padanya. Saudara-saudara terkasih, semoga teladan Santo Yohanes dari Salib meneguhkan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari memperdalam hidup doa, bertekun dalam kasih, dan mewartakan kabar baik melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari. Jangan lupa membagikan vlog ini agar semakin banyak orang dikuatkan oleh teladan para kudus. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga Tuhan menuntun perjalanan iman kita semua. Semoga melalui teladan Santo Yohanes dari Salib, Tuhan memurnikan hati kita, menyalakan kembali cinta sejati dalam hidup kita, dan menuntun kita berjalan dalam terang Kristus. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.